Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang teknik SEO Last Modified Date. Nah, apa sebenarnya teknik ini? Kemudian apa manfaatnya bagi website Anda? Yuk, mari kita bahas secara tuntas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas sebuah teknik yang namanya teknik SEO Last Modified Date. Ini bukanlah teknik baru, tetapi baru-baru ini ada suatu peristiwa yang bikin saya jadi kepengen bikin artikel tentang teknik SEO Last Modified Date ini. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Apa itu teknik SEO Last Modified Date? Nah, teknik ini adalah trik SEO yang mengubah tanggal update terakhir dari sebuah konten agar konten itu terlihat lebih baru di mata mesin pencari serta di mata pengunjung. Secara teknis, teknik ini bisa digolongkan ke dalam teknik SEO on page karena Anda mengerjakannya langsung pada halaman website Anda. Lalu kenapa sih orang ngelakuin teknik ini, teknik SEO Last Modified Date ini? Keuntungan dari teknik SEO ini adalah Google atau mesin pencari itu bakal ngelihat konten teman-teman itu terlihat baru atau fresh banget. Oleh karena itu, karena freshnya itu, jadi Google atau mesin pencari yang lain mungkin akan memilih konten teman-teman untuk ditampilkan pada halaman 1. Ini tergantung keywordnya lagi ya. Biasanya ini adalah keyword-keyword yang menyangkut tentang berita, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk keyword-keyword yang lain ya. Keyword-keyword evergreen juga bisa diterapkan teknik ini. Asal-usul dari teknik ini adalah algoritma Google Freshness. Nah, mungkin teman-teman belum pernah dengar ya, karena algoritma ini udah lama banget. Algoritma ini pertama kali dirilis itu tanggal 3 November 2011. Wow, udah lama banget ya. Dan algoritma ini bukanlah algoritma mandiri, karena dia merupakan bagian dari algoritma Google Caffeine. Jadi itulah kenapa teman-teman mungkin jarang mendengar algoritma ini. Nah, sekarang kita masuk kepada cara kerjanya, atau gimana caranya untuk menerapkan teknik SEO ini. Ada dua hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, tentu teman-teman harus mengubah tanggal terakhir update dari halaman atau konten yang teman-teman miliki. Jadi langsung aja diubah gitu ya. Bisa diubah manual atau diubah otomatis. Yang kedua, teman-teman juga harus melakukan perubahan pada sitemap yang teman-teman miliki. Sehingga ketika Google melakukan crawl atau perambatan, Google langsung tahu gitu ya, oh konten ini yang ada update-nya gitu. Jadi, untuk melakukan teknik ini, teman-teman harus melakukan dua cara tersebut. Nah, sekarang masalahnya, teknik ini bisa masuk ke golongan SEO Black Hat. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi kalau teman-teman menerapkan teknik ini betul-betul hanya mengubah tanggal aja, jadi teman-teman itu ibarat membohongi Google atau mesin pencari yang lain. Bahkan teman-teman juga membohongi para pembaca. Karena teman-teman cuma mengubah tanggal update-nya aja tanpa mengubah konten. Nah, ini akan langsung masuk ke golongan Black Hat. Nah, kalau teman-teman ingin membuat teknik ini sebagai teknik yang white hat atau teknik yang sesuai dengan pedoman mesin pencari, maka teman-teman juga harus membuat perubahan yang berarti pada konten teman-teman. Artinya betul-betul diupdate dengan informasi terkini dan informasi yang berguna buat pembaca teman-teman. Dan baru-baru ini Google ada melakukan perubahan pada dokumentasinya, khususnya mengenai sitemap. Nah, inilah kenapa saya membuat artikel atau video ini ya. Pada perubahan tersebut, Google ada menyinggung mengenai teknik SEO Last Modified Update ini. Yang saya tahu, sebagian orang yang tahu mengenai teknik SEO ini menggunakannya untuk SEO Black Hat. Artinya, dia nggak ada ngubah konten apapun, tapi hanya mengubah tanggal update-nya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Google kembali meng-crawl konten milik mereka dan mereka berharap agar dinilai Google sebagai konten yang fresh atau yang paling update. Nah, tujuannya tentu masuk halaman pertama Google. Nah, Google pun menyadari hal ini setelah beberapa tahun ya. Dan Google langsung menerbitkan perubahan pada dokumentasinya. Google menyatakan bahwa jika fitur ini teman-teman salah gunakan, maka Google akan langsung memberikan hukuman. Hukumannya berupa apa?
Google akan berhenti membaca last update milik teman-teman. Artinya untuk satu website ya, bukan hanya satu konten. Jadi satu website itu kena hukuman dan Google tidak akan membaca informasi last update-nya. Nah, berat banget ya. Nah, oleh karena itu, sebagai kesimpulannya, maka teman-teman setelah mengetahui teknik SEO ini, gunakanlah teknik SEO ini secara bijak agar teman-teman mendapat keuntungan dari teknik ini. Jangan gunakan jalan singkat atau berusaha membohongi mesin pencari. Maka teman-teman bisa saja mendapat hukuman dari mesin pencari tersebut. Oke, mungkin itu saja video singkat saya kali ini. Saya harapkan semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.